Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, terambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat 19, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekali lagi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, pasti Tuhan menciptakan dalam diri makhluk hidup tersebut ada kelemahan dan ada kekuatan. Contoh, seorang manusia tentu dia memiliki kelemahan, tapi dia juga memiliki kekuatan, talenta, bakat, atau suatu kelebihan lain yang bisa dia tonjolkan dalam hidupnya. Tidak hanya manusia, tetapi binatang pun demikian. Ada binatang yang sanggup mengeluarkan sinar dari dalam dirinya di malam yang gelap. Contoh kunang-kunang atau ikan-ikan di laut yang paling dalam, mereka mengeluarkan sinar dari tubuhnya untuk menerangi dunia bawah laut. Atau kita juga tahu bahwa ada hewan-hewan yang dilengkapi dengan penglihatan yang tajam. Walau di gelap malam sekalipun, misalnya seekor burung hantu di kegelapan yang pekat sekalipun, dia bisa dengan tepat melihat mangsanya, membidiknya dengan tatapannya yang tajam dan kemudian mengambil mangsa itu menjadi makanannya. Begitu juga dengan binatang, misalnya saja citah yang terkenal dengan larinya yang cepat, atau gajah dengan badannya yang sangat besar. Namun saudara-saudara, kalau pada hari ini renungan kita mengingatkan kita tentang rusa, maka rusa memiliki kekuatan di kakinya. Kaki rusalah yang membuat dia bisa bertahan dari hewan-hewan pemangsa lainnya. Dengan kaki itu dia lincah bisa menghindari serangan dari pemangsanya. Dia bisa berlari, bukan hanya berlari, kalau citah hanya bisa berlari. Tapi kalau rusa, dia bukan hanya berlari, tapi dia bisa melompat-lompat atau berjejak-jejak. Di bukit-bukit yang curam sekalipun, kaki rusa tidak pernah sekalipun terpleset di bukit-bukit yang tajam itu, yang berbatu itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita? Yang pertama adalah bahwa kita harus menjadikan Tuhan kekuatan kita. Karena kitab Habakuk ini di ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan bagaimana hidup tanpa harapan lagi. Pohon ara sudah tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Tetapi ketika kita memiliki Allah sebagai kekuatan kita, maka kita memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan di masa sulit yang seperti itu. Allah kekuatan kita membuat kita bisa mengeksplorasi atau menemukan apakah kekuatan dalam diri kita. Seperti rusa yang Tuhan ciptakan dengan kaki yang kuat, maka Roh Kudus pun akan menuntun kita untuk mengenali diri kita dan tahu apa kekuatan kita. Dan kekuatan itulah yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita memiliki permasalahan dalam hidup yang terpuruk, mari jadikanlah Allah kekuatan kita, sumber kekuatan kita.
Sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita dituntun untuk mengenali apakah kekuatan yang tersimpan dalam diri kita ini. Dan kita bisa mengeksplorasinya, memaksimalkannya. Dan kekuatan itulah nanti yang akan menolong kita lepas atau melampaui segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan kekuatanmu saudara. Dan lihatlah betapa hebatnya dirimu ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Karena sungguh dengan menjadikan-Mu kekuatan dalam diri kami, kekuatan dalam hidup kami, maka kami bisa menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan memberkati mereka bisa melampaui studinya dengan baik. Yang bekerja dimanapun Tuhan menempatkan jemaat-Mu, jadikanlah kami semua menjadi terang, garam, dan saluran berkat dalam pekerjaan kami. Bagi yang sudah berumah tangga Tuhan, berkatilah rumah tangga kami, pasangan hidup, dan anak-anak kami. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkannya. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan bagi yang berbeban berat, Tuhan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Bagi yang hari ini berulang tahun pun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka yang berulang tahun. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.